Segala aktivitas kita ini kita atur sedemikian rupa supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Atau kita tidak pernah atur sama sekali. Shalom good readers, kiranya kita dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan kuat menghadapi kehidupan kita pada hari ini karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Dan kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-18. Tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Ya, Yerusalem di zaman Salomo itu menjadi kota yang sangat megah. Istana Salomo dan rumah Allah menjulang tinggi di Gunung Sion. Namun Salomo tidak bersukaria dengan keberhasilannya. Ia merasa banyak hal yang perlu diperbaharui dan ditata ulang. Ini bedanya orang yang punya hikmat ya. Jadi dia masih belum perfect gitu menurut saya. Salomo memperkuat kota-kota di utara. Ia membangun kota berkubu, bertembok, kota perbekalan, kota tempat kereta, dan kota orang berkuda. Pembangunan fisik ini menunjukkan kekuatan militer dan pertahanan kerajaan Salomo. Sumber daya manusia di kerajaannya diatur sebagai tenaga rodi, yaitu orang-orang Kanaan, orang Israel bekerja sebagai prajurit, perwira pasukan berkuda, panglima pasukan berkuda dan perwira pasukan berkuda, panglima dan juga pasukan berkuda dan pasukan berkereta. Nah, kita lihat di sini bagaimana dia mengatur sedemikian rupanya gitu ya, supaya kota ini khusus bagian ini, kota ini khusus spesial bagian ini gitu ya, dan semuanya punya peran masing-masing luar biasa. Dan Salomo memperhatikan kekudusan dan ia tidak ingin mencemari area kudus yaitu bait Allah. Ia memindahkan tempat tinggal istrinya anak Firaun di luar area istana. Ada kemungkinan istrinya Firaun ini, maksudnya istri anaknya Firaun ini, membawa patung sesembahan dari Mesir. Nah, ini memang ini agak kelemahan Salomo di sini. Jadi walaupun dipindahin tapi tetap aja dibawa begitu ya, sesuatu yang mencemarkan nama Tuhan. Dan Salomo juga menjaga istananya dari hal-hal yang tidak kudus. Salomo menata dan mengutamakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah Musa. Jadi hari-hari mempersembahkan korban dan hari-hari raya yang harus diperingati oleh umat Israel itu diatur sedemikian rupa, sesuai dengan tata ibadah yang diatur oleh Daud. Salomo menetapkan para petugas pemuji di bait suci yang bertugas hari-hari dan para petugas penunggu pintu gerbang. Satu hal yang patut dicatat adalah para petugas tidak boleh menyimpang dari perintah raja dalam perkara apapun. Kisah ini diakhiri dengan catatan bahwa sejak dasar rumah Allah mulai didirikan sampai selesai, semuanya dalam kendali kepemimpinan Salomo. Ya, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana Salomo tidak puas dengan apa yang sudah diraih. Dia masih perlu membangun pertahanan militer, tapi tidak hanya pertahanan militer yang dibangun untuk kerajaannya, tetapi itu sungguh luar biasa ya. Tapi juga dia memikirkan bagaimana dia menata supaya kekudusan bait Allah itu dan kekudusan umatnya kepada Tuhan itu selalu terjaga. Dan saya rasa good readers juga sama dengan kehidupan kita. Hari ini kita mungkin sudah beribadah, maksudnya sudah beraktivitas begitu ya dan lain sebagainya. Tapi kita pernah nggak memikirkan segala aktivitas kita ini kita atur sedemikian rupa supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Atau kita tidak pernah atur sama sekali. Misalnya kita bangun pagi, lalu kemudian kita bekerja dan segala macam, kita lupa berdoa, sehingga kita akhirnya tergoda dengan hal-hal yang berbau dosa. Pernah nggak kita mengatur kehidupan kita ini sedemikian rupa dengan menjaga kekudusan hidup kita? Good readers, hari ini saya rasa kita perlu sekali mengatur kehidupan kita supaya kekudusan kita di hadapan Tuhan terjaga. Ayo, apa yang bisa kita atur, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita tambahin, dan lain sebagainya. Minta hikmat Tuhan, supaya hidup kita teratur di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.